Halo teman-teman, selamat datang di channel Mathless. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi barisan dan deret ya. Nah, jadi kita awalnya akan mengetahui dulu bedanya barisan sama deret. Nah, kalau barisan, dia seperti ini bentuknya. Di sini saya anggap ada U1, ini sebagai suatu angka ya. Lalu ada U2, lalu ada U3, ada U4, dan seterusnya. Nah, ini dinamakan barisan. Nah, sedangkan kalau deret, formatnya seperti ini. Dia ada suatu angka U1, dijumlahkan dengan U2, dijumlahkan dengan U3, seterusnya U4, sampai seterusnya. Nah, ini dinamakan deret. Ya, deret. Nah, jadi dalam materi barisan dan deret, itu ada dua macam yang kita pelajari ya. Yang pertama, ada barisan dan deret aritmatika. Oke. Jadi yang aritmatika ya. Nah, ciri-ciri barisan dan deret aritmatika itu adalah seperti ini. Ketika kita memiliki U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. N itu bebas ya angkanya, tapi ada. Jadi ini sampai UN ya. Nah, kalau aritmatika, ini dan ini, U1 dan U2, itu perbedaan angkanya saya anggap B. Lalu U2 dan U3 juga B. Sama sampai seterusnya. Ya. Lalu, yang biasa disebut angka pertama ini ya, U1 ini, U1 dapat kita tuliskan sebagai A. A itu artinya adalah suku pertama ya, angka pertama. Nah, kalau aritmatika berdasarkan sifat ini, otomatis U2 dikurang U1, U2 kurang U1 itu akan sama dengan U3 dikurang U2 ya, seperti ini. U2 kurang U1 akan sama dengan U3 kurang U2 akan sama dengan U4 kurang U3 ya, sampai seterusnya. Ini sama dengan B. Jadi kita belajar notasi dulu. A itu adalah suku pertama, U1. B itu adalah bedanya. Beda antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya ya. Nah, jadi dalam materi ini kita akan mempelajari cara untuk mengetahui suku ke N dalam barisan aritmatika seperti ini. Nah, barisan aritmatika itu biasanya naik ya. Naik. Ini lebih kecil dari ini, ini lebih kecil dari ini, ini lebih kecil dari ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan turun. Ya, misalnya U1 ini 10, ininya 8, ini 6, ini 4, seterusnya ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu artinya B-nya itu bernilai negatif, ya. B-nya itu bernilai negatif. Nah, di sini saya akan kasih tahu rumus untuk mengerjakan. Misalkan kita ditanya untuk suku ke N. Nah, ini rumusnya ada seperti ini. A tambah N minus 1 dikali B. Ya, seperti ini. Nah, misalkan ya, ini saya kasih contoh. Ada deret, ada baris. Barisnya tuh seperti ini bentuknya. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya ya. Nah, kita diminta untuk mencari U10 ya, U10. Diminta untuk mencari U10. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus identifikasi dulu A-nya yang mana, B-nya yang mana. Oke. A di sini saya udah definisikan sebagai suku pertama. Kita lihat dari barisan ini suku pertamanya adalah
2 kan? Maka ini sebagai A. Ya. Lalu B itu apa? B itu adalah perbedaan dari suku kedua kurang suku pertama, ketiga atau kedua, bebas ya. Nah, kita lihat beda 2 dengan 5 beda berapa? Yaitu beda 3 kan? 2 ke 5 naik 3, 5 ke 8 naik 3, dan ini naik 3, seterusnya pasti naik 3 karena ini aritmatika. Nah, artinya A itu sama dengan 2, 2 ini, B itu sama dengan 3. Lalu ditanya U10, di mana N sama dengan 10. Oke. Jadi kita mempunyai 3 komponen ini, kita sudah bisa mengerjakan berapakah U10 menggunakan rumus yang ini, yang merah ini. Oke, kita kerjakan. A-nya 2 tambah N, N-nya adalah 10. 10 dikurang 1, 9. B di sini 3. Maka jawabannya adalah 2 ditambah 9 kali 3, 27. Jadi 29 ya, seperti ini jawabannya. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Karena barisan di sini bukan penjumlahannya, itu kita hanya mencari suku ke N ya. Itu barisan namanya. Ada juga yang namanya deret aritmatika ya. Nih, deret aritmatika. Itu rumusnya seperti ini. Sn N per 2 2A tambah N minus 1 kali B, atau bisa juga seperti ini, A tambah UN. Oke. Nah, kalau tadi kita kerjakan baris, kita mencari suku ke N, maka kalau deret itu mencari jumlah N suku pertama. Nah, saya misalkan dengan soal yang sama ini ya, 25811 ini, kita diminta untuk mencari jumlah 10 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S10. Ya, ditanya adalah S10. Maka kita kerjakan seperti biasa juga. Di sini kita tulis S10 sama dengan isi, karena N-nya 10 sama ini ya. Ini diketahuinya sama yang hitam ini. 10 per 2 adalah 5. Dan 2A. A-nya 4. Berarti A-nya 2. 2 kali 2, 4. Tambah N minus 1. 9. Kali B. B-nya adalah 3. Udah, kita tinggal kerjakan. 5. 4 tambah 27. Seperti ini. Lalu 5, 27 tambah 4 menjadi 31 ya. Akhirnya 5 kali 31 menjadi 155. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 155 dari angka ini ya. Nah, gimana kalau kita pakai rumus yang ini? Ya, kita coba pakai rumus itu ya. Maka S10 menjadi N-nya, N per 2 sama-sama 5 ya. Lalu A-nya 2. Ditambah, nah kita lihat, karena di sini adalah UN ya, A tambah UN. Tadi kita sudah mencari dengan soal yang sama, UN-nya adalah, U10-nya adalah 29. Karena sama-sama 10, kita bisa pakai U10 ini di sini jadi 29. Ya. Akhirnya 5 kali 31 juga sama dengan 155. Jadi kalau mencari deret ini, kalian punya dua cara ya. Kalian bisa pakai rumus langsung ini, atau kalian cari UN-nya dulu lalu masukkan ke rumus yang kedua ini. Nah, ini adalah aritmatika ya. Nah, ada jenis kedua lagi yang namanya geometri. Saya kasih garis dulu. Nah, kalau geometri itu sedikit berbeda. Jadi, geometri ini dinamakan barisan dan deret geometri. Itu ciri khasnya adalah ketika saya punya U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Nah, suku pertama itu sama ya kayak aritmatika, kita lambangkan dengan A.
Lalu ini ke sini, kalau di sini tadi, kalau di aritmatika tadi beda, maksudnya U1 itu ditambah B menjadi U2 kan, lalu U2 ditambah B menjadi U3, seterusnya. Nah, kalau geometri ini seperti ini. U1 ke U2 itu dilambangkan dengan R. Ini juga R, ini juga R, seterusnya. Nah, hubungannya gimana? Karena kalau di sini U1 tambah B penjumlahan, maka di sini adalah perkalian. Jadi kita bisa sebut menjadi U1 dikali R jadi U2. Ya. Artinya apa? U2 per U1 sama dengan R, dimana dia akan sama dengan U3 per U2 dan seterusnya. Jadi R ini artinya rasio ya. Jadi bisa kita tulis di sini. Jadi R itu rasio, perbandingan. Maka kalau saya punya soal seperti ini, saya anggap ada soal seperti ini. 2, 6, 18, dan seterusnya. Oke, kita identifikasi dulu. Ini A berapa dan R berapa. Karena A ini adalah suku pertama, ya, pastinya A adalah 2 ya. Nah, R, kita lihat 2 ke 6 itu dikali berapa? Dikali 3 kan? Dan 6 ke 18 juga dikali 3. Maka rasionya adalah 3. Atau cara lainnya kita bisa cek adalah suku kedua dibagi suku pertama. 6 bagi 2 adalah 3. Atau suku ini bagi suku sebelumnya. 18 bagi 6, 3. Maka R-nya adalah 3. Nah, setelah itu kita diminta untuk mencari suku, misalnya suku ke samanya ke 10 saja. Seperti ini. Lalu jumlah 10 suku pertama. Sama ya. Nah, cara mengerjakannya, ini N-nya 10 ya. Cara mengerjakannya, rumusnya sedikit berbeda pastinya ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. UN itu A kali R, N pangkat min 1. Sedangkan kalau SN itu A kali R pangkat N minus 1. Ini minus 1 di bawah ya. Kalau ini minus 1-nya di atas. Per R minus 1. Oke, seperti ini ya rumusnya. Jadi kita akan coba kerjakan. Kita cari U10 dulu ya. Cari U10. U10 di sini karena N-nya 10, kita pakai rumusnya ini. A-nya adalah 2 kali R-nya 3. Nah, N-nya 10 minus 1 9. Maka jawabannya 2 kali 3 pangkat 9. Ya, seperti ini. Ini tinggal kalian pangkatin saja lalu kali 2 ya. Nah, lalu ada S10. Sama, kita tinggal isi saja. 2-nya, A-nya adalah 2. R-nya 3. Nah, N di sini 10. 3 pangkat 10 minus 1 per 3, R sini 3 kurang 1 menjadi 2. Maka kita bisa coret ya. Alhasil jawabannya adalah 3 pangkat 10 minus 1. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah dua macam barisan dan deret ya, yaitu ada aritmatika dan geometri. Aritmatika di mana perbedaannya adalah di sini pakai B yang disebut beda. Jadi U1 tambah B sama dengan U2. Kalau di geometri R yang disebut rasio, di mana U1 kali R sama U2. Ya, rumus-rumusnya adalah yang ini ya. Kalau aritmatika UN-nya ini, SN-nya merah ini. Kalau geometri UN-nya ini, SN-nya ini. Ya, seperti itu. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.